menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita katakan, ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau sumber kekuatan kami Bapa, untuk mengarungi badai hidup. Kau tak pernah jauh, dan Kau selalu menjawab ketika kami berseru kepadamu. Glory haleluya, Kau Yesus, Allah yang baik Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, dan kuasa. Selama kami hidup, selama kami bernapas, meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Memberi hati, pikiran, tubuh, jiwa kami dalam pimpinan-Mu, karena Engkaulah sumber
kekuatan bagi kami mengarungi hidup. Engkaulah api yang membakar semangat kami, Yesus. Kau amat baik, oh haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Sungguh indah Engkau, Yesus. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Berbicaralah Tuhan dalam pelayanan kami pagi ini. Ya Tuhan, saat ini kami percaya Bapa, kami mendengarkan sebagian dari kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan, jadikan hati kami menjadi tanah yang gembur. Kami mengerti Bapa, apa sebenarnya maksud isi dari firman-Mu tersebut. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah nama-Mu senantiasa menjadi besar dan kami semakin kecil. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Saya share hari ini, saya akan membawa sebagian sharing firman Tuhan bertemakan ya fokus pada Kristus ya. Nah, hidup selalu kita dihadapkan kepada pilihan ya. Dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33, saya bacakan di sini ada. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, Tuhan, Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, Sesungguhnya engkau engkau anak Allah. Kayak puji Tuhan, itulah nats firman Tuhan yang kita dengar, kita bacakan. Ini gambarannya bahwa Petrus suatu hal yang anekdot dan suatu hal yang lucu. Semua orang yang di dalam perahu ini adalah seorang anak laut, ya. Anak laut yang biasa berlayar dan memang pekerjaan mereka itu adalah nelayan. Dan Yesus, apalagi Petrus, dia punya kapal, dia mantan saudagar kapal. Hanya di dalam cerita ini, ya,
ada sebagian dalam hidup kita yang tidak mampu kita kuasai. Petrus sudah dari kecil dia hidup di laut. Saya pernah ya di Pulau Seribu atau di Belawan sana atau Danau Toba. Sejak lahir itu udah biasa guling-gulingkan kapal itu. Dari kecil itu udah gulingkan, perbaiki lagi, gulingkan. Dan tidak masuk angin ya. Karena mungkin bahagia dan udah biasa dengan ombak. Tapi di sini ketika badai itu ada ya di Danau Galilea ini, mereka menyerah. Mereka tidak sanggup dengan kemampuan nakoda mereka, dengan kemampuan mereka insting yang tiap hari mereka dapat, gak sanggup menghadapi badai itu. Ya, saya yakin di sini Petrus sudah bilang, udah di end lah kita. Walaupun kita semua para pelaut-pelaut jawara, ya akhirnya mati di laut juga. Tapi hal yang luar biasa, Yesus datang kira-kira jam 3 tadi ya, karena ya di sini Yesus ingin mengajarkan mungkin kepada murid-muridnya, yuk berangkat duluan, saya mau doa dulu di gunung. Ya Petrus ya Andreas dan kawan-kawan di sini orang pelaut, ya oke siap, kita berangkat duluan. Jadi Yesus tinggallah berdoa di gunung dia setelah melakukan sebuah pelayanan mereka sama-sama. Nah, ketika badai itu terjadi, Tuhan masih melihat keadaan mereka dan dia yang datang ya di sini. Yesus sendiri yang datang di tengah badai itu. Sehingga dan murid-murid di sini melihat dia ya, dia tidak berdoa, dia tidak memohon ya sepertinya. Ketika melihat Yesus yang tak diundang itu, ya pasti mereka akan berpikir ada orang manusia berjalan di atas air. Logika berpikir normal, dia akan mencap itu bukan manusia tapi hantu. Memang Tuhan beda-beda tipis ya antara Tuhan hantu ya kalau dibalik-balik bacanya. Nah, gak mungkin selama ini ada manusia berjalan di atas air, kita yang sedang mau tenggelam dan mau mati, dan ilmu kita itu habis, hancur. Semua ilmu nakoda kita itu sudah ilmu penanganan bencana lah SOP-nya. Ya, kalau di dalam prosedur SOP kelautan mereka sudah blank dan tidak sanggup lagi, mungkin layarnya sudah robe-robe karena ombak ini nggak tahu ya, kalau 2 meter ke atas saya kira kalau kapal kecil sudah terambang ambing ya, beda dengan kapal besar misalnya Tambuna ya yang 5.000 gross ton gitu ya. Tapi ini yang paling ya beratnya paling sekitar 400-500 kilo. Nah, mereka sudah tidak sanggup lagi dan melihat ada orang yang berjalan di atas air, logika mereka itu hantu. Padahal tiap hari mereka, mungkin 2 tahun, saya tidak tahu karena 3 tahun mereka bareng, melihat itu gambaran Yesus. Wah itu hantu udah pas itu. Mungkin kalau di Bandung sih, kalau orang Pangandaran mungkin dia bilang Nyi Roro Kidul lah ya. Kalau dia lagi berlayar gitu ya. Wah ini ada hantu. Gak mungkin manusia bisa berjalan di atas badai, ombak ya mungkin 3 meter atau 4 meter. Tapi apa yang terjadi? Di sini ada miskomunikasi di antara mereka. Akhirnya Yesus berkata, jangan takut, aku ini, aku Tuhan. Dan mereka tidak percaya, tidak, kau hantu. Bahkan murid-murid lainnya, ini Petrus salah satu ya karakternya orang Batak ini ya, spontanitas, ya selalu menggebu-gebu ya. Yohanes orang Jawa, dia yang duluan berkata, kita uji dulu ini, apa benar dia hantu atau tidak, gitu kan? Akhirnya dia bilang, kalau memang kau Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Nah, mereka akhirnya ya silakan please, jalan aja. Dia jalan dan akhirnya dia mampu berjalan di atas air. Dia bisa mengalahkan gravitasi, dia bisa mengalahkan hukum alam ketika dia melihat Yesus itu. Nah, di sini, tetapi ketika dia melihat keadaan, dia mulai goncang, ya kita ceritakan ya di cerita selanjutnya bahwa dia tenggelam. Artinya dari cerita ini kita pahamin ya, kita sebagai mahasiswa Unpad, Pajajaran, mau S1, S2, S3, ada saatnya kita tidak mampu mengendalikan alam. Ada saatnya semua ilmu pengetahuan kelautan Petrus ini tidak mampu mengendalikan alam. Hanya satu, Tuhan di atas Tuhan dan dia bukan manusia, yaitu Yesus sendiri
yang mampu. Allah di atas langit, Allah di bumi, Allah di bawah bumi, Allah di dalam dunia kematian, dan Allah di atas alam ini. Di mana logika berpikir dia, semua teori yang dia pakai untuk mengendalikan pengetahuan dia tentang nakoda kapal ini, pada satu titik dia tidak akan mampu. Dan kita perlu Tuhan. Dan Tuhan, dan saya dapat dari cerita ini, dia setiap saat tidak sedetik pun meninggalkan domba-dombanya atau murid-muridnya atau kita. Senantiasa sebenarnya dia ada di tengah badai kehidupan kita ini. Karena mereka tidak ada komunikasi sebelumnya bahwa dia akan datang jam 3 subuh. Mereka berlayar sore, jam 3 kok nggak sampai-sampai. Dan Yesus sendiri yang datang. Artinya di sini saat ini pun Yesus melihat kita, memandang kita dengan jelas di tengah-tengah badai kehidupan yang kita lalui. Nah, Yesus tahu kebutuhan kita, tahu kebutuhan murid-murid, tahu di mana logika, akal, kemampuan, dan teknologi tidak mampu mengendalikan. Kita jujur aja, nggak ada teknologi sampai saat ini yang bisa meredakan badai ya. Mau teknologi dari Israel pun, atau mau teknologi dari Jepang pun, tidak ada yang bisa mengendalikan tsunami. Itu udah jelas. Tapi Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus, dia adalah Tuhan dan Raja atas alam semesta ini. Dan dia selalu hadir, tanpa komunikasi. Kalau mungkin komunikasi, nanti aku jalan di tengah laut ya, kalau kau lihat aku, nanti jangan aku anggap aku hantu, atau Nyi Roro Kidul, atau genderuwo apa gitu kan. Dia tidak ada komunikasi, tapi Yesus sendiri yang mendatangi mereka, yang siap menolong mereka ketika tidak mampu dalam semua akal, jiwa, pikiran, teknologi. Manusia sudah nol, kembali ke tidak bisa, dan mereka sudah hopeless, dia akan datang menolong kita. Akhirnya, bagi orang-orang yang memandang Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan sebagai Allah, pencipta langit bumi ini, penguasa langit bumi ini, di bawah kendali dia, Petrus dan kawan-kawan bisa melewati badai itu. Fokus pada Kristus bercerita tentang bagaimana kita tetap harus belajar, kita harus tetap belajar tentang kehidupan, kita harus tetap menguasai kehidupan dan semua unsur teknologinya, tetapi ingatlah, kita perlu sesuatu yang penting di dalam hidup kita, bahwa ada satu nama, Yesus pengendali alam semesta, yang di atas semua kemampuan teknologi, yang dunia ini tidak ada, tapi dia mampu berjalan di atas air, melawan gravitasi, dan bisa meredakan badai. Ya, itulah pesannya, bahwa para kita sebagai sivitas, di sini ada mahasiswa, ada LP, dan yang lain-lain di pelayanan kampus, pandanglah kepada Tuhan kita Raja, karena setiap hidup kita selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan. Hanya pilihan yang melibatkan Tuhan Yesuslah yang membuat kita hidup dan berhasil. Kemampuan teknologi sampai saat ini membuat kita semakin kacau balau. Memang ada yang menolong, buktinya dengan teknologi peperangan sekarang membuat orang menjadi suka berperang. Tapi marilah kita memandang kepada Yesus itu sebagai Raja Damai, di mana teknologi itu tidak mampu lagi, kita berseru kepada Dia dan Dia siap menolong kita di tengah badai studi kita. Jangan berfokus pada masalah badai itu. Jangan memperhatikan sekeliling kita walaupun itu menyeramkan. Dalam itu, jangan bimbang, yakinlah Tuhan, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Buktinya di sini, Allah sendiri yang datang menolong mereka. Tuhan sendiri yang tahu keperluan mereka, di mana keterbatasan daripada murid-murid ini pada titik nol. Ya.
Akhirnya murid-murid tahu di sini di ayat terakhir, dan orang-orang dalam perahu itu menyembah Dia. Katanya, sesungguhnya Engkau Anak Allah. Terbukti bahwa Yesus bukan manusia yang di bawah hukum alam, tapi Dia adalah Allah yang di atas hukum alam. Terbukti di sini bahwa Yesus sendiri adalah penguasa atas alam semesta, penguasa atas ilmu pengetahuan, penguasa atas sesuatu yang dunia manusia tidak mampu. Nah, bagaimana manusia Allah ini atau kita sebagai murid-muridnya, kita akan sempurna bila kita memegang dua hal ini. Satu hal, kuasailah ilmu pengetahuan supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama di setengah tugas-tugas studi kita. Yang kedua, semakin sempurna bila kita melibatkan Tuhan, pencipta, penguasa alam semesta, sehingga mereka bisa selamat. Dan hal yang menarik, ketika Yesus masuk perahu, dalam detik itu juga mereka sampai. Gak tahu itu jalannya atau transformasi waktu, saya tidak tahu ini. Hanya di sini disaksikan ketika Yesus naik perahu itu, mereka meredakan badai, Yesus meredakan badai itu menjadi tenang, dan selanjutnya langsung sampai. Ini ada ilmu lagi yang sangat luar biasa, bahwa Dia sudah bisa melewati waktu dengan kecepatan masa dan waktu. Ini membuktikan bahwa Allah kita luar biasa, dan kita punya Allah yang benar dan Allah yang luar biasa. Di tengah-tengah studi kita, di tengah-tengah belajar kita, di tengah-tengah pelayanan kita, ada Tuhan yang senantiasa siap menolong kita. Dia senantiasa memelototi kita, melihat dengan mata yang tajam. Walaupun ini jam 3 subuh, mungkin gelap karena badai, Dia berdoa di gunung pantai sebelah sana, tapi Dia tahu kondisi murid-muridnya. Dan begitu pun tahu kondisi Tuhan terhadap kita di sini. Itu aja pesan firman Tuhan saat ini. Biarlah mata kita tertuju kepada Dia dan lakukanlah apa yang Dia mau, apa yang Dia kehendaki, maka hidup kita akan berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah selesai menyampaikan sebagian dari kebenaran-Mu. Saat ini Bapa, kami percaya bahwa Kau Allah yang hidup dan sungguh-sungguh menjadi Allah di tengah-tengah kehidupan kami hari ini dan yang akan datang. Yang kedua, Kau adalah Yesus yang sangat luar biasa di atas semua ilmu pengetahuan, yang sanggup dan bersedia senantiasa menolong kami. Dan yang ketiga adalah bahwa kami harus atau di tengah-tengah kemampuan kami yang studi, adik-adik mahasiswa, kami percaya pertolongan-Mu, kuasa-Mu akan memberikan hikmat Daniel dan Yusuf dalam kami menyelesaikan studi di sini, di Unpad ini. Kasih Tuhan, kami ucapkan syukur, terpujilah Engkau selama-lamanya. Itu aja, silahkan dari saya. Sebelumnya saya minta sebelumnya kita angkat pujian satu lagi. Yesus yang termanis buat jiwaku. Saya kira tahu itu ya. Ku cinta Kau selamanya.
buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis, buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis. Saya minta nanti Pak Agung doa penutup. Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Saya minta dengan hormat Pak Agung doa. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah majikan kami, Engkaulah pemilik kami Tuhan. Engkaulah yang sesungguhnya memiliki kehidupan kami Tuhan. Engkau yang hidup di dalam kami Tuhan, dan Engkau menyatakan dirimu seperti kepada murid-murid-Mu Tuhan di saat-saat yang tidak kami sangka-sangka Tuhan, tetapi Engkau selalu ada. Engkau yang hadir ketika kami di dalam badai kehidupan Tuhan. Ucap syukur untuk firman-Mu yang terus yang selalu menyegarkan kami. Ucap syukur bahwa firman-Mu Engkau sediakan kepada untuk kami Tuhan, karena kami hidup bukan hanya dari roti saja Tuhan, tetapi dari firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan. Amin. Yang sesungguhnya adalah hidup kami. Ucap syukur bahwa kami di sini, khususnya Pak Saulan, Mas Teguh, dan Mbakmu yang sudah sekian puluh tahun ini Tuhan menikmati firman demi firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bagi anak-anak kami, mahasiswa ini Tuhan, bahwa sungguh Tuhan, ya dan amin, firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Ucap syukur kesempatan bisa menikmati firman-Mu bersama-sama di pagi hari ini Tuhan. Karena sepanjang hari ini kami boleh memandang wajah-Mu dalam kebenaran dan puas saja Tuhan dengan rupa-Mu. Menyerahkan dalam tangan kasih karunia Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih kepada hambanya Pak Agung. Ada sekarang kita masuk ke sesi berita-berita dari PMKF atau PMKU atau dari Pasca atau dan lain-lain yang perlu kita doakan atau kita bahas, mana tahu ada yang penting sebelum doa syafaat nanti. Teresia, siapa doa syafaat kita nanti ya? Dari saya saja. Ya. Ada pengumuman, Eluzia atau Pak yang lain? Ada. Kalau dari saya tidak, Pak. Eluzia ada enggak ya? Oke. Atau dari kawan-kawan di sini yang dari PMKF, Sri, PMKU, ini adalah media komunikasi kita. Selain kita saat teduh, kita ada berita untuk mana tahu ada program. Kalau dari saya sih, saya kira Jumat nanti yang akan memberkati kita Bang Leo Leonardus dari FK. Ya kalau bisa juga nanti semua PL dan lain-lain dari FK juga ya, supaya kompak, kalau enggak FKG lah ya. Ya supaya ini, tapi nggak tahu kalau dari dijadwalkan nggak apa-apa, silahkan aja. Jadi atau
bulan April ini ya kita terus aja dulu ya sampai April, karena pembicaranya sudah saya sebenarnya gantiin Pak Teguh, nanti Pak Teguh gantiin saya karena dia ada pelayan. Pak Indarto, sorry Pak Indarto. Nah, Pak Indarto ada pelayanan di Sumut Siantar mendadak. Nanti minggu depan hari Jumat, minggu ini hari Jumat Bang Leo. Ada adik-adik sebelum kita ini yang penting karena diskusi kita akan terus ya, apa pelayanan apa kita akan terus, dan komunikasi kita di Morning Glory ini akan terus kita adakan. Disinilah kita akan saling memberkati ya, menguatkan satu sama lain antara LP, alumni, mahasiswa, dan dosen. Ferdinand gimana? Tambah? Cecilia, Christine, Angel, Okta. Mana nih? Ada pengumuman? Cecil, Joshua? Ini Joshua alumni bukan ini ya? Iya Pak, halo Pak, shalom Pak. Ini Ketua PMKU. Angkatan berapa? Lupa aku. Nomor berapa, Jos? 18 Pak dulu. 18 ya. Ini wajahnya, adik-adik. Halo Pak. Ini ingat aku dulu, ini kita ngomong. Ya. Ada pesan-pesan mungkin, Jos, bagaimana ini memang komunikasi ini. Ya, kita sampai jam nanti jam 5, jam 6. Oke. Oke Pak. Pengalamanmu lah yang paling yang baru-baru kemarin waktu pas habis lulus S2 ya Pak, kesaksian dikit lah kemarin. Terima kasih Pak waktunya, terima kasih semuanya untuk waktunya. Puji Tuhan kemarin waktu pas selesai S2, teman-teman ingat deh, antara adik-adik mahasiswa ngalamin kalau pas sudah mau masuk ke dunia kerja ya adik-adik. Nanti waktu itu yang saya alamin itu, ketika lulus S2 saya ngelihat teman-teman semua udah jadi ini. Tapi saya belajar buat percaya sama Tuhan, percaya teguh sama Tuhan. Pak Saulan dulu waktu pas jadi pembimbing saya sering, pembimbing di PMKU ya teman-teman, sering banget kasih motivasi. Nanti kalian percaya saja sama Tuhan. Waktu pas mau Natal ya Pak ya, dana H-2 masih minus itu, ntar adik-adik PMKU pasti ngalamin. H-2 percaya aja sama Tuhan, nanti pasti Tuhan kasih kok. Dan jalan aja. Ya sama kayak gitu waktu pas baru lulus S2, yang lain teman-teman udah pada jadi apa, saya kayak bingung, wah ntar masa depanku kayak gimana lah. Tiba-tiba keterima kerja, kok kalau ngelihat gaji kok gajinya nggak UMR, kerja di Jakarta S2 gaji nggak UMR kan, ya gimana, belum jadi berkat buat ini, mikirnya kan kayak gitu. Tiba-tiba ternyata ingat waktu pas S1 seolah-olah dimanfaatkan sama dulu sama pembimbing saya ini Pak, saya disuruh ngulang skripsi buat ngerjain proyek. Aku tahu itu ya, Iya Pak, Salan tahu ceritanya kan. Jadi skripsi udah jadi, udah tinggal sidang, disuruh ngulang cuma karena ngerjain proyek. Tapi saya nggak protes, saya nggak anggap itu diperalat atau apa, enggak. Saya anggap emang saya buat belajar kok di kuliah ini. Sekarang tiba-tiba ilmu itu yang kepake di dunia kerja. Ilmu yang disuruh ngulang itu yang dipakai di dunia kerja. Sekarang tiba-tiba ada perusahaan bilang, Pak saya ada kita buka posisi ini yang perlu ngerti ini tentang ubi jalar Pak Saulan. Tiba-tiba kemarin di hire dan sekarang di Bandung saya Pak jadinya Pak. Bisa bantu lah nanti Jos ya komunikasi. Iya Pak, ntar kita soan-soan Pak. Kayak gitu. Dan waktu pas keterima, wah posisinya langsung naiknya jauh banget kan. Puji Tuhan, itu berkat dari Tuhan, promosi dari Tuhan, kemuliaan hanya buat Tuhan. Itu aja. Jadi adik-adik tetap percaya sama Tuhan ya Dek. Amin. Nanti kalau mau kerja Tuhan pasti kasih yang terbaik. Oke, terima kasih kesaksiannya Jos. Iya Pak. Ini salah satu mahasiswa terbaik Fakultas Pertanian ya juara, kalau nggak salah kau sampai juara nasional ya Jos dulu. Publikasi Pak. Publikasinya iya. Internasional Pak. Internasional ya, IKI 1. Jadi memang itulah kita ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia IQ-nya lebih bukan IQ lah, hikmatnya ya lebih tinggi daripada anak dunia ini ya.
Oke, itulah kesaksian yang luar biasa memotivasi. Jadi adik-adik jangan takut ketika Anda belajar, belajarlah sungguh-sungguh. Yakinlah Tuhan akan menolong kita, masa depan kita penuh harapan gitu lah ya. Walaupun ada tadi gelombang-gelombangnya dikit lah, tapi Tuhan redakan. Gitu. Ada lagi yang lain, ini kesaksian, kalau bisa begitulah ya, ada kesaksian dari alumni, nanti juga Yos aku berikan juga waktu ya, kapan-kapan memberkati kita, semua PMKU dan PMKE, mantan-mantan ya, bukan mantan lah, ini keluarga besar kita lah ya, jadi jangan Siap, Pak. dibilang mantan ya, oke, terima kasih. Ya, Teresia, saya kembalikan ke Teresia, untuk doa syafaat sebelum kita tutup, pas tinggal 10 menit. Ya, baik. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami datang bersyukur kembali ke hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa, Tuhan berikan kami kesempatan dan waktu untuk boleh melaksanakan Morning Glory Unpad kami pagi hari ini. Tuhan Yesus, bentar kami mau menaikkan setiap pokok doa kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang mendengarkan setiap doa kami Bapa. Yang pertama kami mau berdoa Tuhan buat kelancaran pengurus PMKU, biar Tuhan yang memberkati. Bapa, kami tidak mau ketika kami hanya sibuk mengurus program kerja, tapi Tuhan kami juga rindu bahwa perkuliahan kami pun Tuhan berkati sehingga perkuliahan kami pun bisa menjadi berkat, bahkan kesaksian yang hidup bagi orang yang ada di sekitar kami. Tuhan mau berdoa juga Bapak buat kesehatan setiap pengurus PMKU, PMKF, bahkan buat Bapak Ibu dosen, buat Bapak Ibu eksternal, bahkan semua yang hadir hari ini Tuhan yang memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati setiap aktivitas, pekerjaan, perkuliahan, Tuhan yang memberkati semuanya Tuhan, biar sungguh apa yang kami kerjakan itu bisa menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sungguh mau berdoa juga Tuhan, biar kiranya setiap program kerja yang akan dijalankan dari PMKU, yang akan bekerja sama dengan eksternal, bekerja sama dengan PMKF, Tuhan yang memberkati program kerja itu Tuhan, sungguh biar apa yang kami kerjakan itu Tuhan bisa semakin mempermuliakan nama Tuhan, dan juga biar orang-orang juga semakin mengenal kasih Tuhan melalui setiap program kerja yang ada. Terima kasih Bapak, dan mau berdoa juga ya Tuhan buat daerah di mana kami tinggal Tuhan, di Jatinangor, bahkan Bandung, Jawa Barat, Tuhan yang memberkati, bahkan Indonesia, Tuhan akan berkati dan akan semakin bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan buat Morning Glory Unpad pagi hari ini, biar sungguh lebih lagi Tuhan kami rindu untuk diberkati melalui memogi yang kami ikuti hari ini. Terima kasih Bapak, dan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, bahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, sudah selesai, kita kembali ke kehidupan kita. Salam, sampai jumpa Jos, nanti kapan-kapan semua Eluzia ya. Thank you semua. Oh, mau foto dulu, siapa yang mau foto monggo. Tere ya, mau foto boleh. Mungkin buat yang belum on cam, boleh on cam dulu. Ini tiap Senin Jumat ya, linknya sama. Jadi kalau kosong kawan-kawan linknya sama. Senin Jumat kita kumpul lah ya. Nanti pembicaranya banyak ini. Kalau kosong inilah forum kita ya. Oke, mungkin buat yang belum bisa on cam boleh kirim reaction-nya aja ya. Oke, dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Pak. Tuhan Yesus Salam, terima kasih Pak Agung. Kita tunggu Elizia, Joshua, dan Pak. Oleh semua, Alfa, Pak Teguh, Okta, semua ya. Terima kasih sharingnya, Jos. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa Jumat ya. God bless Bang.